Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita fahami tentang standar komunitas Facebook, di mana dunia Facebook sudah terbiasa bagi kita. Selamat menyimak. Komunitas Facebook menerangkan apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan dalam aplikasi Facebook. Teman-teman ini perlu tahu ya. Setiap hari orang menggunakan Facebook membagikan pengalamannya, berinteraksi dengan teman, keluarga, serta membangun komunitas. Kami melayani lebih dari 2 miliar orang untuk bebas mengaplikasikan diri di berbagai negara dan budaya serta dalam puluhan bahasa. Perusahaan Facebook mengakui betapa pentingnya bagi Facebook untuk menjadi tempat yang membuat orang-orang merasa diberdayakan untuk berkomunikasi. Dan kami anggap serius peran kami dalam mencegah penyalahgunaan layanan ini. Itulah mengapa kami mengembangkan standar untuk apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan di Facebook. Teman-teman sudah tahu belum? Nah, kalau belum tahu, ini standar ini didasarkan pada masukan dari orang-orang dan saran dari para pakar dalam bidang seperti teknologi, bidang keselamatan publik, dan bidang hak asasi manusia. Untuk memastikan semua orang dihargai, kami sangat berhati-hati dalam menyusun standar yang mencakup berbagai sudut pandangan dan keyakinan, khususnya orang dan komunitas yang mungkin diabaikan atau terpinggirkan. Teman-teman harap perhatikan bahwa standar komunitas versi bahasa Inggris Amerika Serikat menunjukkan serangkaian kebijakan yang terbaru dan harus digunakan sebagai dokumen induk. Komitmen kami terhadap suara. Tujuan standar komunitas kami adalah menciptakan tempat bagi ekspresi dan memberi orang suara. Perusahaan Facebook ini ingin orang dapat berbicara secara terbuka mengenai isu yang penting bagi mereka, meskipun beberapa mungkin tidak setuju atau tidak menyukainya. Dalam beberapa kasus kami mengizinkan konten yang sebaliknya bertentangan dengan standar komunitas kami, jika hal tersebut layak diberitakan dan untuk kepentingan publik. Kami melakukan hal ini hanya setelah menimbang menilai kepentingan publik terhadap risiko bahaya, dan kami melihat standar hak asasi manusia internasional untuk melakukan penilaian ini. Kami komitmen terhadap kebebasan berekspresi sangat penting, tetapi kami menyadari bahwa internet menciptakan peluang baru dari peningkatan untuk penyalahgunaan. Karena alasan ini kami membatasi kebebasan berekspresi, dan kami melakukannya karena satu atau beberapa hal berikut. Pertama adalah keaslian. Kami ingin memastikan bahwa konten yang dilihat orang di Facebook itu asli, bukan konten orang lain dimasukkan. Kami yakin bahwa keaslian menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk berbagi, dan itulah mengapa kami tidak ingin orang menggunakan Facebook untuk melakukan misrepresentasi diri mereka ataupun apa yang mereka lakukan. Kedua, keamanan. Keamanan kami berkomitmen untuk menjadikan Facebook sebagai tempat yang aman. Konten yang mengancam atau memiliki potensi untuk mengintimidasi, mengucilkan atau membungkam orang lain, hal ini tidak diizinkan di Facebook. Yang ketiga adalah privasi. Kami berkomitmen untuk melindungi privasi dan informasi pribadi. Privasi memberi orang kebebasan untuk menjadikan diri sendiri, memilih bagaimana dan kapan berbagi di Facebook serta berinteraksi dengan baik.
Yang keempat, martabat. Kami yakin bahwa semua orang memiliki martabat dan hak yang sama. Kami berharap orang-orang akan menghargai martabat orang lain dan tidak melecehkan atau merendahkan orang lain. Standar komunitas kami berlaku untuk semua orang di seluruh dunia dan untuk semua jenis konten. Yang pertama, tidak ada kekerasan dan kriminal dalam konten tersebut. Kekerasan dan hasutan individu organisasi berbahaya, mengkoordinasi bahaya dan mempublikasikan tindakan kriminal, barang dan dengan izin khusus penipuan dan pengelabuan. 2, keamanan, bunuh diri dan melukai diri, eksploitasi seks, pelecehan dan petelanjangan anak, eksploitasi seks orang dewasa, perundungan atau bullying dan pelecehan, eksploitasi manusia, pelanggaran privatisasi dan gambar. Ini nggak boleh nih ya. Konten yang menyinggung ujaran kebencian, konten kekerasan dan sadis, ketelanjangan dan aktivitas seksual orang dewasa, ajakan seks dan sebagainya. Integritas dan keaslian, integritas akun dan identitas asli, spam, keamanan siber, perilaku inautik, berita palsu, media yang dimanipulasi, pembuatan kemenangan. Menghormati hak dan kekayaan intelektual, permintaan dan keputusan permintaan pengguna, perlindungan tambahan untuk anak di bawah umur. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan standar komunitas Facebook. Bapak Ibu teman-teman Facebooker bisa buka di pengaturan tentang standar komunitas Facebook. Semoga video ini bermanfaat dan hanya bagi kita semuanya sehingga kita bisa mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh Facebook tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.